Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Ijo, tertua di semesta. Kalau dipikir-pikir, Indonesia itu sekarang ini rusak ya. Ada istilah politik dinasti satu. Di mana-mana tuh saudara, kakak, adik, istri itu berlomba-lomba jadi penguasa di daerah masing-masing, ya, mendahulukan kepentingan keluarga, ya, masuk ke sumber-sumber kekuasaan. Menguasai kekuasaan berarti menguasai sumber-sumber ekonomi di daerah-daerah. Lah di atasnya juga gitu, belain anaknya jadi wakil presiden, terus secara cepat instan anaknya yang satu lagi jadi ketua partai hanya dalam waktu sehari. Coba, Sabtu jadi dapat kartu tanda anggota, Seninnya langsung jadi ketua umum. Itu kan bikin iri orang-orang di partai itu yang sudah menanti ingin melakukan mobilitas vertikal atau naik, tapi tiba-tiba disalib sama orang-orang yang punya duit dan punya kekuasaan. Jadi ada politik dinasti, ada politik transaksional, itu yang kita dengar ya. Terus ada apa lagi? Kerja susah ya, pekerjaan susah. Sarjana gajinya anak SMA itu rata-rata jadi ojol ya, jadi mitra dari ojek online. Nggak ada gaji bulanan dari perusahaan, nggak ada tabungan, nggak bisa nabung, nggak bisa nyicil rumah, nggak bisa nyicil motor. Betul-betul bertarung dengan dalam deru dan debu di jalan-jalan ya. Anak-anak muda ya, terhenti dia proses-proses pengembangan dirinya karena nggak punya uang ya, susah cari kerjaan kecuali bergelut di sektor informal. Nggak ada gajian bulanan dari perusahaan, betul-betul diperes ya oleh perusahaan-perusahaan ojek online itu. Jadi tampaknya masa depan itu suram buat anak-anak muda ya. Sementara di satu sisi anak-anak muda yang dekat kekuasaan begitu mudah ya merebut posisi-posisi kekuasaan dengan gampang karena bantuan dari ayahnya, bantuan dari kakaknya, bantuan dari bapaknya yang ada di pusat-pusat kekuasaan itu. Terus kita lihat perusahaan-perusahaan Cina itu sampai 16.000 ya di Indonesia. Ya, mereka gajinya antara 17 sampai 52 juta orang-orang China di perusahaan-perusahaan Tiongkok itu. Sementara orang-orang Indonesia di perusahaan Cina itu gajinya UMR ya, upah minimum regional. Jadi betul-betul kita ya, Indonesia itu surga ya bagi perusahaan-perusahaan asing, sementara Indonesia itu menjadi neraka penuh dengan penderitaan bagi anak-anak mudanya sendiri di tanah Indonesia yang subur. Dan kita lihat orang sekarang berlomba-lomba ya, punya mobil Rubicon, naik pesawat jet pribadi, kemudian pakai tas mahal, jam yang mahal. Jadi gelombang hedonisme yang mementingkan kesenangan duniawi itu diperlihatkan ya oleh orang-orang yang berkuasa, yang keluarganya berkuasa di tengah penderitaan rakyatnya yang beli beras itu literan ya, dan mereka dorong gerobak dari pagi sampai sore hanya untuk dapat beras seliter 2 liter ya. Pedagang-pedagang tanpa perlindungan hari tua, tanpa pensiun ya, dan tanpa asuransi. Sementara korupsi itu di 5 tahun terakhir menurut Indonesia Corruption Watch itu sampai 3 kali lipat ya. 2019 kasus korupsinya itu ada 271, sementara tahun 2023 4 tahun kemudian bulan Desember menurut Indonesia Corruption Watch ICW itu menjadi 791 kasus. Jadi ada maling-maling, kasus-kasus korupsi itu
itu meningkat sampai 3 kali lipat dan tidak diberantas ya oleh pemerintah. Belum narkoba dan lain-lain. Ini Indonesia betul-betul ambruk. Sementara orang-orang banyak di penjara. Di kilometer 50 ada 6 anak santri dibunuh ya, hanya karena mengawal perjalanan dakwah gurunya. Sementara menurut Kontras itu tahun 2023 sepanjang 3 tahun terakhir ada 56 orang yang mati unlawful killing, dibunuh di luar hukum, ditambah 6 di tahun 2020. Jadi ada sekitar 52 atau 62 orang itu mati di tangan aparat, dan negara membiarkan pembunuhan yang dilakukan oleh aparatnya. Kemudian pembubaran pengajian itu hanya terjadi di era sekarang. Diskusi dibubarkan. Itu betul-betul terjadi di era sekarang. Dan itu adalah sumbangan dari partai-partai yang berkoalisi turut serta di dalam merusak negara ini, karena mereka berkoalisi, bercengkerama, bersekutu dengan kekuasaan yang menjepit dan membuat rakyat Indonesia sengsara. Sementara orang-orang partai, tokoh-tokoh partai, mereka orang-orang partai berpesta pora di atas penderitaan bangsanya sendiri. Ya moga-moga kita berdoa kepada Allah ya, kerusakan ekonomi, kerusakan demokrasi, kerusakan politik ini menjadi satu titik balik untuk kita kembali meraih satu harapan-harapan baru di tangan pemimpin baru yang penuh dengan semangat kenegarawanan. Tapi kita lihat pemimpin baru juga meludahi etika. Dia merebut kekuasaan dengan segala cara, sehingga orang menduga dengan keras seluruh civil society. Sebelum pemilu terjadi mereka protes karena kecurangan sudah dimulai sebelum pemilu, melalui bansos, melalui pengerahan aparat desa, infrastruktur, ASN, dan segala macam sumber-sumber daya politik yang dimiliki, dikuasai oleh negara, dipakai untuk memenangkan calon tertentu, sehingga sekarang dia berkuasa. Yang muncul kekuasaannya karena kecurangan-kecurangan. Jadi harapan itu tampaknya jauh ya untuk dijangkau. Langit Indonesia modern tampaknya makin gelap, tetapi kita masih ingat Jalaluddin Rumi, satu sufi besar, pemikir besar di dunia Islam yang hidup tahun 1207 dan wafat 1273, wafat dalam usia 66 tahun. Jalaluddin Rumi berkata, kalau kamu lihat sekeliling kamu itu gelap, maka coba kamu lihat sekali lagi. Jangan-jangan kamulah cahaya itu. Saya Yudi Pramuko, Tuhan donat dari Bandung, YouTuber tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.